katanya tukang penyedot, aduh Pak, mungkin sehari ini doang nih. Kenapa emang? Dikit-dikit kereta cabut lagi gitu. Jadi kerjanya lama di sini, nggak seberapa uangnya Pak, makan waktu. Yang ada berantakan. Apa jadinya kalau kamu mau tapi septic tank kamu penuh? Yap, barangkali kayak warga di Petamburan, Jakarta ini. Terpaksa membuang ke got atau kali. Iya, Jakarta yang identik sama gedung pencakar langitnya menyembunyikan lubang-lubang rawan limbah di kampung-kampung padat. Mobilnya itu kan terlalu besar gitu kan, di sana kan emang nggak bisa, jadi dia keluar masuknya susah gitu. Masuk mungkin bisa gitu, tapi kalau misalnya dia mau parkir itu sempit gitu. Ratusan kampung di Jakarta, Petamburan jadi cermin keterbatasan kloset hingga septic tank yang penuh tanpa jadwal sedot. Kalau yang punya WC itu kayak orang kaya gitu. Padahal mah emang wajib kan, setiap rumah tuh ada. Ini kita mau kemana nih Pak? Ini kita lihat MCK kita nih ya. Ini total ada berapa Bapak? Apa ini? 4 ya? Ada 4. Beberapa warga di RT 3 RW 7 Petamburan sebenarnya sudah memiliki toilet di dalam rumah. Tetapi fasilitas itu ternyata masih jauh dari mencukupi. Satu rumah kerap dihuni 2 hingga 3 kepala keluarga yang berisi sekitar 7 hingga 10 jiwa. Sementara di rumah itu cuma ada 1 kloset. Kepadatan hunian bikin aksesnya jadi sangat terbatas. Sanitasi pun rentan dan kurang terjaga. Tapi biasanya yang kesini berarti warga yang nggak punya MCK di rumahnya ya? Dia punya. Kadang juga ada yang punya, tapi kalau di rumahnya lagi ada orang gitu kan kamar mandinya 1, jadinya dia kesini. Karena sampai ngantri gitu nggak Bu yang mau pakai ini? Kalau pagi biasanya ya, kan orang kan pada mau kerja apa gimana, sibuk. Kamar mandi ada orang, lari kemari gitu. Makanya kalau kamar mandinya lebih bagus di sini daripada yang di rumah. Jadi lebih bagus di sini. Iya, terawat. Iya, memang semua orang gitu bagusan di sini gitu. Dibandingkan yang punya rumah. Kan. Kalau ini kan udah terawat semua, nggak berjamur apa, semua sikat standby apa gimana. Ini adalah Endang Supriyadi dan Hamidah, suami istri yang mengelola fasilitas MCK komunal di RT 3 Petamburan. Di fasilitas MCK ini ada 4 WC dan 3 kamar mandi yang juga bisa dipakai untuk mencuci. Fasilitas MCK ini dibangun sukarela oleh keluarga Hamidah. Kan dari keluarga saya ya, dulu tuh waktu saya juga masih kecil ya, bilang gini, kalau mau buang air susah gitu, jauh kagak punya. Emang sih ada yang bikin, tapi kan kita emang mesti numpang kan enggak. Akhirnya dari pihak keluarga ya udah kita patungan aja bikin MCK bareng-bareng. Jadi siapa yang punya tanah yang agak lebih boleh disumbangkan gitu. Akhirnya kan dibikinlah MCK gitu. Endang dan Hamidah menunjuk 1 petugas untuk menjaga dan membersihkan tempat ini. Mereka pun menarik iuran 1.000 hingga 2.000 rupiah. Gak cuma dipakai warga RT 3 saja, fasilitas MCK ini juga dimanfaatkan setidaknya oleh 3 RT lain. Jadi ini biasanya yang pakai warga RT 3 semua? Enggak, ada RT 5, RT 2, RT 1, RT 3 gitu loh. Tapi jarak RT 10 sama RT 7 jauh ya. Keterbatasan sarana MCK adalah satu hal, ketiadaan septic tank adalah persoalan lain. Ya, dari sekitar 90 kakak yang ada di RT 3 RW 7, hanya ada 7 hingga 8 septic tank. Sisanya terpaksa memakai septic tank sederhana, yang sayangnya enggak sesuai standar. Alasannya, lahan untuk membangun septic tank ibarat harta karun yang sulit ditemukan di sini. Bisa, emang ada lahan kosong, tapi bukan punya bukan wilayah warga gitu. Warga, bukan punya Petamburan ya, RW 7 bukan, tapi punya PJKA, tanah kosong. Kan kudu izin dulu. Ya kan kalau rumah sepetak begitu nggak ada lahan buat, ya kita buat udah kasih anak-anak kita ada ya susah. Memang udah dari pihak kelurahan udah datang. Ada rencana itu ya, udah. tapi sampai sekarang Cuman memang pelaksanaan tanggal ini saya nggak tahu ya. Nah, masalah belum selesai sampai di situ. Kalaupun warga punya septic tank, ia cepat sekali penuh dan sulit dikuras karena terhalang jajaran rumah dan gang-gang sempit yang memutus akses truk penyedot.
Kenapa tadi Pak kesulitan kendala penyedotan di sini? Ya kendalanya karena penyedotannya ini kita jalurnya nggak bisa ya. Mungkin di sini jalur kereta, ikan tiap berapa menit sekali lewat, harus nyebrangin jalur rel. Ya, mungkin warga kami juga bingung gitu. Pernah seperti itu, jaraknya jauh. Nah kebetulan juga pas pertama kali ada penyedotan, ya kalau katanya tukang penyedot, aduh Pak, mungkin saya hari ini doang nih. Kenapa emang? Dikit-dikit kereta cabut lagi gitu. Jadi kerjanya lama di sini, nggak seberapa uangnya Pak, makan waktu. Emang mobil nggak bisa masuk sini Pak? Nah kalau mobil itu bisa masuk, nggak bisa keluar karena mobil itu kan ban double. Satu kedua jaraknya jauh juga, nggak terganggu sama rel tapi jaraknya jauh. Berapa meter. Itu maksudnya lewat sini atau jalan Dari kampung sana, tadi? Ya? Iya. Berarti mentok juga nggak bisa masuk banget ke dalam karena Iya, itu kecil nggak sih sempit Pak? jalannya. Agak sempit. Kalau nggak ada mobil ya bisa masuk. Kalau ada mobil, ya tetangga punya mobil, naruh udah. Karena membingungkan. Nah, ada kereta lagi dari sini. Ya, mau ada kereta lagi ya. Ujungnya, ketika tangki penampung itu sudah meluap, warga nggak punya pilihan lain selain membuang limbah domestik langsung ke selokan atau kali di sekitar rumah. Makanya yang dikatakan warga kami ya udah itu paling air lewat aja gitu. Ya udah mau kagak mau. Kemana lagi arahnya? Jadi air lewat maksudnya kayak misalnya ini di bawah kan ada got, jadi Iya. udah disalurin ke got aja gitu Got, ya Pak tapi ya. dia ada saringan gitu. Jadi bikin satu piteng itu. Endapannya itu Endapannya, jadi buang airnya got aja, gitu ya. buang Keluar ke got. air limbahnya aja ya, Oke. air limbah gitu doang. Gotnya di mana sih Pak? Ini gotnya apa? Ini di bawah yang kita injek nih berarti got Pak? got ini. Oh. Ini got ini. 60 cm itu berarti semana tuh Pak kira-kira? Ini mungkin Lebarnya? ada deh di sini dah. Mana, Iya, Pak? Bang. Boleh kita lihat? Kita lihat dari sini biar kelihatan ya. Oh ada yang kebuka gitu? Ada yang kebuka deh. Apa tuh? Ibu permisi ya. Oh ini. Iya. Iya. Berarti ini lebarnya berapa nih Pak kira-kira nih? Ada 60. 60 cm ya. Oke. Berarti ini emang buat yang kayak tadi ya endapannya kemudian dialirkan ke sini. Iya, gitu. Oke. Halo Bapak. Ini Suparyono. Rumahnya persis ada di pinggir rel dan dekat dengan got yang tadi saya dan Pak Endang datangi. Ia juga menceritakan hal serupa. Pak, tadi kan Bapak cerita nih, tahun 96 katanya Bapak bikin septic tank gitu. Iya. Tapi masih dipakai septic tanknya sampai sekarang? Masih nggak pernah Bu. Bang kan langsung air keluar. Got ya? Iya, langsung ke got gede. Jadi cuma air aja. Dan kalau pagi itu ya ngalai saya gebyur air 2 ember gede. Jadi kan langsung keluar terus, nggak ada mambek-mambek, nggak ada habis-habisnya. Tuh. Jadi nggak ada penuh-penuhnya lah. Petamburan bukan satu-satunya wilayah dengan masalah sanitasi kayak gini. Badan Pusat Statistik pada 2023 mendapati baru 93,50% rumah tangga di Jakarta yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Sisanya sekitar 6,50% belum terlayani dengan baik. Kalau dihitung-hitung dengan jumlah rumah tangga di Jakarta yang mencapai 2.806.727, itu artinya ada 182.943 rumah tangga yang terpaksa menyalurkan limbah langsung ke selokan atau kali. Anyway, sanitasi yang baik dan layak pada dasarnya menuntut 3 pilar. Penampungan limbah yang kedap dan memadai, pengolahan internal yang efisien, dan penempatan yang aman terhadap penghuni dan sumber air. Di Indonesia, kriteria ini diatur dalam Standar Nasional Indonesia tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Pengolahan Lanjutan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Lingkungan Perumahan. Spesifik pada septic tank, fasilitas ini semestinya wajib ada untuk setiap jamban rumah tangga. Secara aturan, septic tank harus kedap air, dilengkapi ventilasi, lubang kontrol, pipa masuk dan keluar yang kedap sambungan, dan dikuras secara rutin. Nah, untuk periode pengurasan, menurut SNI idealnya setiap 2 hingga 5 tahun sekali.
Berarti kalau WC umum sendiri yang Ibu bikin, itu punya septic tanknya sendiri juga? Punya. Terakhir disedot masih ingat nggak Bu itu kapan? Udah, aku sih kurang tahu juga lah ya. Kalau MCK-nya disedotnya kapan, terakhir aku juga nggak tahu sih. Adapun jarak ideal septic tank minimal 1,5 meter dari bangunan rumah dan 10 meter dari sumur resapan dan sumber air bersih. Jarak-jarak ini dimaksudkan untuk mencegah kontaminasi air tanah dan menekan risiko bau atau gas berbahaya menjalar ke dalam rumah. Kondisi ini nggak saya temui di beberapa rumah warga di RT 3 RW 7 Petamburan, termasuk di rumah Pak Suparyono. Saya boleh tahu nggak Pak, septic tanknya di sebelah mana? Ini gitu? segi kita tindini nih apa? Ini 2 meter persegi. Berarti di sebelah sini ya Pak? Iya, di sini aja 2 meter persegi kita tindih ini. Jadi air keluar di situ pas itu ah. Nah, jadi itu. Airnya keluar ke Ya, sana keluar ya? Keluar ke sana. Ada paralon segini kan langsung habis. Kamar mandi Bapak berarti yang sebelah sini ya? Sebelah sini ya, kecil sementara itu darurat ya. Pernah ada permasalahan lain nggak Bu soal misalnya pada akhirnya ada beberapa soal air misalnya air sumur warga yang mungkin terkontaminasi atau bau dan lain. Ada sebagian yang ini kok air bau gitu kan. Contohnya rumah aku lah gitu kan. Kok kadang suka air bau gitu. Tapi kan kagak tahu ya jarak dari sumber air kita dari septic tank itu agak jauh kalau saya. Cuman kan apa nggak tahu dari pihak dari orang ya gitu kok kena juga gitu. Tapi alhamdulillah kesini enggak kok. Kami coba bertanya ke Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengenai persoalan yang dihadapi warga Petamburan. Ini Robi Dwi Mariansyah, Kepala Bidang Pengelolaan Air Limbah. Dia bilang dinas sebetulnya sudah punya sejumlah program. Salah satunya membuat saluran perpipaan untuk mengumpulkan air limbah. Paling besar ini yang sedang kita kerjakan adalah Jakarta Sewerage Development Project ya. Memang baru beberapa daerah di Jakarta, tapi itu artinya proses pengolahan limbahnya kita tuh ngambil dari warganya itu melalui perpipaan. Jadi mungkin kalau jalan-jalan yang gang-gang sempit itu masih memungkinkan untuk diletakkan perpipaan, bisa kita tarik perpipaan dulu gitu. Jadi mungkin mobil-mobil tinja tadi yang nggak bisa masuk ke depan rumah, kita tarik aja dulu pakai pipa, kita kumpulkan air limbah tadi, kita olah di suatu tempat. Makanya namanya SPALD atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat. Nah itu kita letakkan di suatu tempat, kita olah di instalasi pengolahan air limbah tersebut. Nah itu nanti hasil olahannya sudah memenuhi air baku mutu air baku yang sesuai standar dan sudah aman untuk dibuang ke badan air atau diolah kembali untuk dijadikan air baku untuk air bersih. Namun, keterbatasan anggaran bikin program ini belum bisa menjangkau seluruh wilayah Jakarta. Dengan luasnya Jakarta dan jumlah KK yang penduduk jiwa yang banyak ini dan keterbatasan anggaran, tidak mungkin kita langsung semerta-merta menyelesaikan masalah itu dalam 1-2 tahun. Ini kita punya kerangka kerja itu di master plan kita, setelah kita review itu ada di perkiraan tuntas 100% itu di 2070. Jadi memang masih lama ya, karena DKI Jakarta ini udah terlanjur jadi, Mbak. Udah terlanjur jadi, nggak mungkin kita rumah-rumah orang kita bongkar-bongkarin gitu kan. Rasanya nggak mungkin. Pada sebuah penelitian yang dilakukan tenaga pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dan Stikes Widyagama Malang pada 2015, didapati kalau posisi septic tank yang enggak ideal meningkatkan risiko diare pada balita 4,93 kali lipat. Pencemaran lingkungan oleh feses merupakan sumber utama penularan penyakit diare. Studi lain yang dilakukan oleh peneliti dari Departemen Kesehatan Lingkungan Universitas Wolodesi, Ethiopia pada 2018 di kawasan padat penduduk di Ethiopia menemukan hasil serupa. Anak di rumah dengan sanitasi tidak layak memiliki resiko diare akut 3,57 kali lipat dibanding yang pakai fasilitas layak. Problem lainnya, septic tank yang penuh tanpa ventilasi memproduksi gas metana dan hidrogen sulfida.
Di ruang tertutup atau gang sempit, akumulasi ini bisa menyebabkan ledakan mikro dan mengganggu pernapasan warga. Saat jarak antara septic tank dan sumur gali kurang dari 10 meter, bakteri E. coli dapat merembes ke air tanah, memicu wabah diare dan infeksi saluran pencernaan. Apalagi, Pamjaya mencatat 32% penduduk DKI masih mengandalkan air tanah sebagai sumber utama untuk kehidupan sehari-hari. Bapak kalau makan, minum pakai air kamar Ya, mandi? saya kamar mandi itu penting kan kita rebus mendidih. Dari termos, dari itu, semua kan bikin di sini semua itu. Sampai pol, sumur tanah itu, jet pump itu. Ya, berarti Bapak masih sumur tanah ya? Ya, sumur tanah dan ya. sehari-hari emang pakai air sumur tanah? Ya, buat iya. makan, minum, tapi direbus Ya, dulu. cuman kan udah direbus kan dah, ya penyakit kan udah itu masuknya. Jauh dari itu, sebuah meta-analisis dari 25 studi menemukan bahwa sanitasi tidak memadai berkorelasi sangat kuat dengan gejala gangguan mental umum. Stres akibat sanitasi buruk seperti bau, kebersihan pribadi, hingga ketakutan dikucilkan, menimbulkan rasa malu, kecemasan, hingga isolasi sosial yang memperparah beban psikologis warga. Dan ya, sanitasi buruk juga memancing ketimpangan sosial dan potensi konflik. Warga miskin terpaksa hidup tanpa toilet sehat dan menghadapi tekanan yang jauh berbeda dengan penduduk kawasan elit. Pada akhirnya, persoalan sanitasi di pemukiman padat seperti Petamburan bukan sekadar urusan teknis warga semata, melainkan gejala sistemik yang membutuhkan intervensi kebijakan terpadu. Pemerintah provinsi dan kota wajib turun tangan, memperluas jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik komunal, merenovasi septic tank sesuai SNI, serta merancang ulang tata ruang permukiman untuk membuka koridor penyedotan dan ventilasi. Tapi sempat ada ini nggak sih Pak, kayak mungkin perwakilan pemerintah atau kelurahan gitu nawarin untuk pembaruan septic tank atau kayak? Iya, kayaknya ini ada kan mau bikin nyatanya nggak ada, baru ini aja ada mau bikin itu rencana katanya, dengar itu loh. Mungkin kita nanti coba ada konsep yaitu terobosan membangun MCK komunal yang bertingkat. Jadi kemungkinan dengan masalah lahan yang sempit, mungkin cuma 3 kali 2 meter atau 3 kali 3 meter, kita bisa bangun MCK komunal 2 sampai 3 tingkat gitu kan. Jadi masalah namanya tadi terbatasan lahan bisa kita antisipasi juga gitu loh. Nah ini memang kita lagi mau coba mungkin 1-2 tahun ini konsepnya sudah ada. Nah mungkin nanti realisasi bangunannya kita lagi nyari lahannya.